Pengaplikasian pupuk daun atau pupuk foliar akan lebih efektif dan efisien jika diaplikasikan dengan cara disemprot karena tepat pada stomata sehingga lebih cepat diserap oleh tanaman. Dan keunggulan yang lain dari pupuk ini bisa dicampur dengan berbagai jenis pestisida, terutama fungisida. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan melakukan pemupukan. Pupuk yang akan kita gunakan bukan pupuk yang ditabur atau yang dikocor di media tanam, tapi pupuk yang akan kita gunakan adalah pupuk untuk daun di masa generatif atau pupuk foliar. Pengaplikasian pupuk ini boleh dioplos atau dicampur jadi satu dengan pestisida, terutama fungisida, sehingga bisa lebih efektif dan efisien. Sekali semprot bisa mendapatkan dua manfaat sekaligus. Manfaat yang pertama, pemberian nutrisi atau pupuk ke tanaman anggur, dan manfaat yang kedua, pencegahan hama jamur. Agar mendapatkan hasil yang maksimal dari penyemprotan pupuk daun dan fungisida ini, cara pengaplikasiannya juga harus tepat. Ada 5 hal yang harus kita perhatikan sebelum melakukan pemupukan daun dan penyemprotan fungisida. Akan kita bahas satu persatu. Yang pertama, pupuknya harus tepat. Berdasarkan cara pengaplikasiannya, pupuk dibagi menjadi 2. Yang pertama, pemupukan dilakukan dengan cara dikocor atau ditabur ke media tanam, jadi pemberian nutrisi melalui akar. Dan yang kedua, dengan cara disemprot atau dispray ke daun, pemupukannya dilakukan melalui daun. Jadi teman-teman, jangan sampai salah cara pengaplikasian. Jika peruntukannya diaplikasikan ke daun, ya harus diaplikasikan pada daun, tapi jika diaplikasikan melalui pengocoran, ya harus dilakukan dengan cara pengocoran. Nah, ini misalnya ada contoh simbol pupuk daun dan simbol pupuk akar yang biasanya disertakan atau tertera di kemasan pupuk yang kita beli. Selanjutnya, yang kedua, hal yang harus kita perhatikan sebelum pemberian pupuk daun adalah waktu aplikasi. Karena pemberian pupuk ini melalui daun, maka waktu yang tepat adalah saat stomata terbuka lebar, agar nutrisi yang kita berikan bisa cepat terserap baik oleh tanaman. Berdasarkan referensi yang saya baca dari sebuah jurnal yang berjudul Karakteristik Stomata berdasarkan estimasi waktu dan perbedaan intensitas cahaya pada daun sebagai berikut. Di pagi hari, stomata akan terbuka 5,5 mikrometer dan di siang hari akan terbuka 2,97 mikrometer, sedangkan di sore hari akan terbuka 7 mikrometer. Nah, berdasarkan data tersebut, maka kita dapat mengaplikasikan pupuk daun di pagi atau di sore hari saat stomata terbuka lebar. Kemudian, hal yang harus diperhatikan lagi yang ketiga adalah cara aplikasi. Partikel semprotan yang kita pilih adalah partikel semprotan yang halus seperti ini agar bisa menembus langsung ke stomata atau mulut daun, karena stomata ukurannya sangat kecil sekali dan tidak kasat mata ya teman-teman. Kita harus memilih semprotan yang halus seperti ini. Selain itu, kita harus memperhatikan jarak semprot juga, jangan terlalu dekat. Jadi memilih yang partikelnya itu halus seperti ini. Kemudian yang selanjutnya kita harus memperhatikan arah angin juga.
Jangan sampai melawan arah angin, justru nanti tidak tepat sasaran, yang kesemprot bukan daun, malah kita yang mengaplikasikan pupuk justru malah kesemprot pupuk. Dan harus diperhatikan juga saat penyemprotan, karena stomata terletak di bawah sisi daun, maka di bawah sisi daun harus terkena semprotan secara merata. Dan ini penyemprotannya bersamaan atau dioplos dengan fungisida, maka penyemprotan harus dilakukan secara merata baik di atas daun maupun di bawah daun. Kemudian yang keempat, dosisnya harus tepat. Nah, ini pupuk daun dan fungisida yang akan kita aplikasikan, kita akan meracik sesuai yang ada di kemasan atau dosisnya tepat. Jadi pupuk daun di masa generatif atau pembuahan bisa atau boleh dicampur dengan jenis fungisida ini ya teman-teman. Saya ini fungisidanya memakai Amistar Top. Jadi nanti selain mendapat manfaat dari sekali semprot itu mendapat dua manfaat. Yang pertama pemupukan dan yang kedua untuk pengendalian hama jamur. Untuk pupuk daun yang digunakan ini saya memakai Gandasil B dengan dosis atau takaran 3 gram per liter, karena ini pohon anggurnya sudah berbuah, jadi memakai dosis 3 gram per liter. Dan untuk dosis Amistar Topnya akan menggunakan dosis 1 ml per liter. Untuk intensitas pengaplikasiannya kita bisa melakukan 1 minggu 1 kali rutin ya teman-teman, agar hasilnya bisa maksimal. Kemudian hal yang terakhir yang perlu kita perhatikan sebelum melakukan pemupukan melalui daun adalah pupuk yang kita gunakan harus yang berkualitas. Jadi saat kita membeli pupuk itu kemasannya tidak kusam, kemudian saat di display atau dipajang di toko itu tidak terjemur sinar matahari, dan yang lebih penting lagi pupuk yang kita beli itu belum kadaluarsa atau belum expired. Nah, ini cara penyemprotannya seperti ini, karena ini tanaman anggurnya ditanam dengan sistem para-para. Jadi di sisi bawah harus kita semprot seperti ini, dan nanti akan kita lakukan penyemprotan dari sisi atas juga agar semprotan terkena secara keseluruhan di bawah daun maupun di atas daun. Baik teman-teman, cukup sampai di sini video kali ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jika teman-teman suka dengan video ini silahkan like, yang belum subscribe silahkan subscribe. Jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya agar teman-teman tidak tertinggal video-video terbaru dari channel ini. Sampai di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.